Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yesya Najwa Widasari dengan ujung NIM 035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai draft jurnal yang sudah saya dan teman-teman saya kerjakan. Mungkin yang pertama di sini ada jurnal tempat kami akan mempublish, yaitu Jurnal Bina Sarana Informatika dengan indeks Sinta 3. Kita langsung saja masuk ke bagian judul. Yang pertama di sini judulnya itu analisis pengaruh pembayaran digital aplikasi X terhadap pengeluaran mahasiswa menggunakan metode linear regression. Aplikasi X di sini ialah aplikasi Dana. Kemudian di sini ada abstrak, di mana pada abstrak ini terdapat pendahuluan singkat, tujuan penelitian, metode, dan juga hasil penelitian. Namun perlu digarisbawahi karena di sini belum dilakukan penelitian, maka pada hasil penelitian di sini mungkin untuk sekarang itu masih berupa hipotesis. Karena hasilnya belum dapat kami buktikan secara kuantitatif ataupun data yang sudah kami lakukan gitu. Kemudian langsung kita masuk saja langsung ke bagian pendahuluan di mana pola konsumtif mahasiswa melalui pembayaran digital ini sudah menjadi tren sejak pandemi COVID-19. Yang dapat dilihat pada paragraf pertama ya, di sini berdasarkan data riset pemasaran dari Makpus In tahun 2023 ini, terjadi peningkatan nilai transaksi platform digital dari 106 triliun rupiah menjadi 476,3 triliun rupiah pada tahun 2022 di Indonesia. Kemudian dari laporan Kredivo dan juga Kata Data Insight Center KIC pada tahun 2023 ini, di mana mereka menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, mahasiswa yang tergolong sebagai generasi Z ini merupakan kelompok terbesar kedua dalam transaksi ekonomi digital dengan kontribusi rata-rata sebesar 25,2%. Di sini ada gambar yang bisa kita lihat, di mana pembayaran digital ini sangat diminati. Kemudian ada lagi berdasarkan hasil survei Insec Asia dengan judul Consistency That Leads 2023 E-Wallet Industry Outlook, di mana hasilnya menunjukkan bahwa dompet digital ini menjadi pilihan bagi 74 responden yang diikuti. Nah, ini merupakan hal ini menunjukkan bahwa platform digital ini semakin meningkat dan dan mengakibatkan adanya terjadi pola konsumtif di mana adanya terjadi kemudahan akses di dalam meningkatnya penggunaan internet dan juga kemudahan akses dalam pembayaran. Namun, meskipun pembayaran digital ini menawarkan beberapa kemudahan, fenomena ini juga membawa dampak negatif, salah satunya ialah peningkatan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Elvita pada tahun 2024, di mana beliau mengungkapkan bahwa penggunaan pembayaran digital ini dapat mengurangi persepsi kehilangan uang dibandingkan dengan pembayaran tunai, sehingga meningkatkan kecenderungan pengeluaran yang tidak efektif ataupun yang tidak terkontrol begitu. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana penggunaan pembayaran digital ini dapat mempengaruhi pola pengeluaran mahasiswa baik dalam aspek konsumsi yang terkontrol maupun yang bersifat impulsif. Kemudian apa sih perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan? Mungkin kita di sini bisa mengambil contoh penelitian oleh Arifin dan Cahya pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Penggunaan Platform Digital Money dan Platform E-commerce terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa, di mana mereka hanya meneliti penggunaan digital money dan e-commerce secara luas terhadap pola konsumsi mahasiswa, namun tidak terspesifik kepada suatu aplikasi tertentu dan sampel populasi mahasiswa tertentu. Kemudian kita masuk ke paragraf terakhir pada pendahuluan. Tujuannya yaitu menganalisis pengaruh penggunaan pembayaran digital melalui aplikasi X terhadap pola pengeluaran mahasiswa dengan menggunakan metode regresi linear. Kemudian di sini ada studi literatur. Untuk studi literatur ini ada 3 pokok bahasan utama yang kami ambil dari penelitian sebelumnya. Yang pertama itu ada hubungan positif penggunaan digital payment dan pengeluaran mahasiswa. Penelitiannya oleh Maya Sari pada tahun 2022 dan juga Iza pada tahun 2025. Di mana keduanya menjelaskan bahwa penggunaan pembayaran digital ini meningkatkan pengeluaran mahasiswa karena adanya kemudahan akses dan juga fleksibilitas sehingga meningkatkan kecenderungan perilaku konsumtif pada mahasiswa.
Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu faktor sosial dan psikologis dalam penggunaan pembayaran digital, di mana penelitiannya oleh Kurniawan pada tahun 2023, Nugrahanti tahun 2024, dan juga Anwar pada tahun 2022. Di mana dari hasil ketiga penelitian ini, faktor sosial seperti gaya hidup dan lingkungan sosial, serta faktor psikologis seperti kebiasaan belanja dan juga kontrol diri ini sangat mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa dalam menggunakan e-wallet. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada dampak literasi keuangan terhadap penggunaan pembayaran digital. Penelitian ini oleh Ati pada tahun 2024 dan juga Dewi pada tahun 2021. Eh, menurut Ati dan juga Dewi ini, mahasiswa dengan literasi keuangannya baik cenderung lebih bijak menggunakan e-wallet dan juga tidak mudah terpengaruh promosi. Kemudian kontrol diri ini juga penting untuk mengurangi dampak negatif pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif. Lalu, apa sih implikasi dan peluang yang dapat kami lakukan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ini? Nah, pada penelitian kami akan membahas lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang aplikasi pembayaran digital, terutama aplikasi Dana terhadap kebiasaan finansial mahasiswa, terutama mahasiswa Fasilkom Unsri. Kemudian yang terakhir di sini ada metode penelitian, di mana kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear untuk menganalisis hubungan antara penggunaan pembayaran digital dan juga tingkat pengeluaran mahasiswa Universitas Sriwijaya. Pendekatan ini kami pilih karena dapat menguji hubungan sebab dan akibat antara variabel independen penggunaan pembayaran digital dan juga variabel dependen tingkat pengeluaran mahasiswa secara objektif. Nah, di sini ada hasil pembahasan yang mungkin belum ada dan juga kesimpulan serta referensi yang sudah kami gunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai draft journal paper yang sudah kami buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.